Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihin dalam nama Yesus Kristus. Salam kasih, salam juga, salam hidroponik, salam tanaman, semua salam yang buat Bapak Ibu Saudara. Saudaraku, saya pada pagi hari ini ada di ladang kami, ladang yang sangat mini, yang berukuran lebih kurang 9 kali 15 meter. Sangat-sangat minim, tetapi ada beberapa tanaman ada di dalamnya. Kami melakukan ini oleh karena kami itu seorang hamba Tuhan, pendeta, sehingga tunduk kepada firman Allah. Sebenarnya semua orang percaya Tuhan tuntut Tuhan tuntut untuk melakukan bagaimana kita untuk menaklukkan bumi. Saudaraku yang kasih Tuhan, awal Allah menciptakan langit dan bumi, firman Tuhan mengatakan bahwa bumi ini kosong. Yang akhirnya Tuhan Allah mengisi isi bumi ini. Sampai pada hari yang ke-6, dia menciptakan manusia. Supaya apa? Supaya manusia itu menguasai atau juga merawat bumi ini. Jadi saudaraku kasih Tuhan, ketika Allah sudah mengisinya, kemudian menciptakan manusia, bukan serta-merta meninggalkan seperti itu saja. Tetapi dia memberkati manusia itu. Adam dan Hawa pada saat itu diberkati oleh Allah. Ketika Allah memberkati manusia itu, dia berfirman. Nah, dia memperkatakan sesuatu kepada manusia. Kalau sudah Allah berfirman, berarti ada sesuatu yang disampaikan kemudian harus dilakukan oleh manusia itu. Seperti kita pada saat ini juga, firman itu berlaku buat kita. Yang hari ini kita masih ada, masih hidup dan menjadi orang percaya. Firman itu yang dikatakan oleh Allah kepada manusia pada saat itu adalah beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dari Kejadian 1 ayat 28. Jadi ada 3 hal yang Allah sampaikan kepada manusia setelah manusia itu diberkati oleh Allah. Dia katakan, yang pertama, kita ini harus beranak cucu dan bertambah banyak. Kemudian yang kedua, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Yang ketiga, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pada saat ini saya membicarakan hal yang kedua, yaitu firman Tuhan katakan, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Jadi ada kata di sini, diperintahkan kepada manusia, kepada saudara dan saya untuk menaklukkan bumi. Saudara, kalau kita berpikir lebih dalam lagi gitu, bahwa baru diciptakan kemudian ada kata taklukkan. Nah, di sini saudara kasih Tuhan, saya berpikir bahwa Allah sedang memberitahukan kepada kita pada saat itu, penaklukan itu adalah lebih daripada kita mengelola apa yang Tuhan berikan, yaitu bumi ini. Kemudian kita menguasainya. Kemudian kita juga bertanggung jawab. Kemudian kita mengadakan pengendalian akan bumi yang Tuhan berikan kepada kita. Dan juga kita juga harus merawat bumi ini yang Tuhan berikan kepada kita. Khususnya saudara kasih Tuhan, mengenai tanaman-tanaman, karena setelah Allah berfirman untuk menaklukkan bumi, untuk beranak cucu, untuk menguasai apa yang ada di muka bumi ini, dia juga berfirman kepada manusia. Yang dia katakan bahwa manusia itu harus makan. Ya, manusia itu harus makan, sehingga di ayat berikutnya dari firman Tuhan, di ayat 29 dari Kejadian 1 dikatakan di sini, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan
yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Jadi Bapak Saudara kasihin Tuhan, Allah menciptakan manusia setelah dia menciptakan bumi dengan segala isinya, dan dia juga menyuruh kita, dia firmankan kepada kita untuk supaya kita salah satu menaklukkan bumi. Nah, menaklukkan bumi, kemudian ayat berikutnya tadi, kita harus makan. Tadi saya katakan menaklukkan bumi itu menguasai, kemudian memanfaatkan, mengendalikan akan bumi ini. Jadi saudara kasihin Tuhan, yang berikutnya dia katakan bahwa memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi. Berarti kita harus menguasai, kita harus juga melakukan pengendalian, saudara, untuk supaya apa yang Tuhan sudah berikan berupa tadi biji-bijian untuk bumi ini, supaya bumi ini ditanami, ada tumbuh-tumbuhan, kemudian kita makhluk hidup, termasuk manusia, kita harus hidup, makan, dan kemudian binatang-binatang juga harus makan juga, saudara kasihin Tuhan. Itu yang saya lakukan pada saat ini, kami lakukan dengan istri dan anak saya di sini. Kami ada membuat tanam-tanaman, baik tanam-tanaman yang hidroponik, yaitu tanaman yang tanpa tanah, yaitu memakai air, dan juga ada tanam-tanaman yang memakai air saja, tanah. Saya yang pakai tanah, saudara. Nah, saya teringat dengan firman Tuhan ini. Nah, inilah biji-bijian yang Tuhan maksudkan pada saat itu, dari biji yang kecil mendapatkan hasil yang besar. Seperti ini contohnya, seperti kami melakukan penanaman penyemaian awalnya, kemudian setelah tumbuh yang disemai, kami menanamnya di wadah-wadah yang memang cukup sangat mudah dan murah untuk mendapatkannya, dengan botol mineral, saudara. Nah, ini sayur pakcoy, ini baru berumur 3 minggu. Kemudian ini lagi ada sayur cosin. Nah, ini dengan istri saya nih, kami sama-sama merawat tanam-tanaman ini sebagaimana perintah Tuhan. Ini umur 3 minggu ya? 3 minggu, saudara kasihin Tuhan. Jadi inilah yang dikatakan kita menaklukkan. Menaklukkan berarti apa? Supaya ada makanan. Nah, kalau sekarang pemerintah mencanangkan ada ketahanan pangan. Ketahanan supaya kita memiliki makanan ke depan dan tidak akan pernah kekurangan. Seperti itu. Di samping tanam-tanaman hidroponik, sayur-sayur seperti ini, karena juga terbuat dari biji. Ini sayur kale ya. Kale. Nah, kemudian ada juga tadi di sana cabai yang secara hidroponik, dan juga ayo sayang kita kemari, ada juga tanaman kale. Ini kale. Saudara lihat, ini dari biji yang sangat kecil bisa menghasilkan luar biasa lah kita, luar biasa Tuhan kita yang membuat seperti ini. Nah, ini dia. Ini dia besar sekali. Dan ini juga baru belum mencapai 3 minggu juga nih. Ya, seperti ini. Besar. Taruh di situ aja. Ya. Ya. Kemudian ada, kita lihat cabai yang ditanam di tanah. Ya, di tanah seperti ini. Ya, ini cabai rawit. Cabai rawit. Nah, Bapak Ibu mengendalikan, menaklukkan akan bumi, berarti mengendalikan. Berarti juga memanfaatkan. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara lihat ini, cabai ini luar biasa nih, buahnya, sepertinya hampir buah semua, hampir gak kelihatan daunnya. Dan tadi juga udah semua tuh udah berhasil, udah banyak yang dipanen. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini tadi saya katakan menaklukkan, berarti ada pengendalian di dalamnya. Apa yang harus kita buat? Saudara, kita nggak pakai pupuk kimia di sini.
kita nggak pakai pupuk kimia, tetapi kita memakai air dari kolam lele gitu. Ini kolam. Saya bilang kolam, sebenarnya nggak cocok kolam disebut nih. Dari ember, ember yang berisi 80 liter seperti itu. Nah, di dalamnya ada lele dan di pinggirnya ini kita buat tanam kangkung. Nah, kangkung ini hidup di sini, ini 2 bolak-balik panen beberapa kali. Dan kemudian ya sekali 10 hari sekali kita akan lakukan panen. Nah, seperti ini. Coba dekatkan kamera, kita lihat dulu. Benar ada lele nggak dalam? Iya, luar biasa. Ya, luar biasa. Ya. Jadi kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, banyak saya terbatas tempat ini sehingga saya hanya punya 6 ember. Satu ember ini ada 50 ekor. Tidak ada 300 ekor. Nah, saudara kasih Tuhan, kami lakukan ini bukan artinya kami mau jadi tukang jual sayur akhirnya gitu, atau tukang jual cabai. Tetapi supaya nama Tuhan dipermuliakan, kita menjadi kesaksian, kita bisa ajarkan kepada jemaat, kemudian kita juga bisa sharing dengan teman-teman, hamba-hamba Tuhan, teman-teman yang lain gitu, dengan lingkungan. Dan hasilnya ini kita bisa bagi-bagi di lingkungan, kita bisa bagi-bagi kepada jemaat. Jadi waktu saudara kasih Tuhan, mari kita kendalikan bumi ini. Supaya kita makan, itu firman Tuhan katakan. Supaya kita makan, berarti supaya kita bisa hidup. Nanti berikutnya saya akan sampaikan lagi tentang pengendalian atau tentang ketahanan pangan. Nah, jadi sekian dari kami pada saat ini masih pagi hari tempat saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah kita menjadi berkat buat banyak orang. Kita menjadi orang-orang yang berguna, bermanfaat di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.